siang. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Baik, Ibu, pagi ini Ibu ada sesi coaching ya bersama Pak Rudi? Iya betul Pak, nanti setelah pulang sekolah saya akan melakukan coaching bersama Pak Rudi. Baik, Bu. Kehadiran saya di sini itu adalah untuk memberikan dukungan tentunya ya terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Maka dari itu saya akan mengamati ya proses coaching yang Ibu lakukan nanti terhadap Pak Rudi. Nah, sekarang apakah Ibu sudah siap melaksanakan coachingnya? Iya, saya sudah siap Pak. Saya juga berterima kasih kepada Bapak sudah bersedia menjadi observer saya yang nanti akan melakukan coaching bersama Pak Rudi. Ya, baiklah Bu. Sebelum Ibu ingin melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, yang ingin saya jelaskan, dan nanti juga saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Pak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ya rubrik penilaian coachingnya yang nanti akan Ibu lakukan. Oke. Nah, jadi Ibu, poin-poin yang akan saya amati nanti, yang pertama itu adalah coaching dengan menggunakan alur filter, ya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga akan mengamati Ibu, apakah Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, ya, yang mulai membentuk kemitraan, kemudian dari potensi coaching dengan proses yang kreatif tentunya ya. Kemudian juga selanjutnya kompetensi inti coaching yang perlu diperhatikan, yaitu tidak ketinggalan kehadiran penuh ya atau kesadaran penuh di sana. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari pernyataan yang dilontarkan oleh coaching. Ya. Tidak ketinggalan juga mendengarkan dengan rasa ya. Nah, itu maksudnya ada resip, ada apresiatif, ada summarize dan pas. Ya. Nah, apakah sudah jelas untuk rubrik penilaiannya? Iya Pak, sudah jelas sekali Pak. Nanti juga saya akan melakukan coaching dan juga saya berencana untuk melakukan coaching itu sesuai dengan alur Tirta tadi, dan saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip juga kompetensi inti dalam coaching. Dan saya rasa sudah cukup jelas terkait penilaian yang tadi Bapak sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Ya, baik Pak. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya, pada saat melakukan coaching ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Pertama terkait dengan mendengarkan dengan kesadaran penuh, ya, dengan aktif, dan juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 3 ya Bu. Jadi dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu, bagian mana yang paling spesifik ingin saya observasi? Nah, untuk yang lebih spesifik dan ingin diobservasi itu Pak, pada bagian mendengarkan secara aktif ya, kehadiran penuh itu. Dan saya ingin satu lagi Pak, ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Baik, jadi kompetensi yang ingin Ibu observasi ya oleh saya, yang pertama tadi mendengarkan aktif. Ya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Jadi seperti apa yang dikatakan pertanyaannya. Jadi pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini seperti apa? Jadi yang pertama tadi melakukan kehadiran penuh, di mana yang pertama nanti saya itu bisa menyimak dengan baik, itu nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu gitu Pak. Yeah. Dan kemudian saya juga nanti bisa mengajukan dengan cara pertanyaan dengan cara terbuka gitu, dengan pertanyaan yang berasal dari kehadiran penuh itu, dari menyimak itu. Iya, baik. Demikian Bu ya. Kegiatan observasi kita kali ini. Jadi terima kasih telah menjabarkan dengan lebih rinci terkait kompetensi yang ingin dicapai.
Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Rudi. Nanti setelah Ibu selesai melaksanakan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang. Dan hasil coaching itu nanti kita bahas. Baik Pak, terima kasih sudah berkenan untuk berbicara sebelum saya melakukan coaching dengan Pak Rudi Pak. Ya, baik, sampai bertemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rudi, gimana nih kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Nah, katanya Bapak tadi ingin menyampaikan sesuatu, apa itu Pak? Oh iya betul Bu, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama Ibu ya. Yang pertama ingin melihat siswa-siswi saya semakin kesini kok kayak minat membaca mereka semakin rendah seperti itu Bu. Iya, jadi yang ingin Bapak bicarakan itu tentang minat membaca siswa di sekolah Bapak yang masih rendah ya? Oh iya betul seperti itu Bu. Oke, dengan waktu yang tidak cukup lama, sekitar 20 menit aja ya kira-kira. Nah, hal apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita setelah ini? Oke Bu, saya ingin siswa di sekolah saya minat membacanya kan sekarang yang saya rasakan masih rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran membacanya dengan lebih senang membaca gitu Bu, mereka sendiri. Jadi tidak dengan paksaan ataupun tidak menunggu perintah ataupun saat pembelajaran saja mereka melakukan membaca. Kadang-kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Di perpustakaan pun mereka kadang-kadang hanya bermain saja. Itu Bu, seperti itu anak-anak di sekolah. Oke, jadi saya menangkap dari pembicaraan Bapak intinya ingin meningkatkan minat baca siswa Bapak gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, siswa yang sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa kira-kira? Ya Bu, siswa yang senang membaca itu dapat mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Membaca buku di pojok baca juga membaca mading di kelas ataupun sekolah dengan sendirinya tanpa ada paksaan ataupun suruhan seperti itu Bu. Oke, jadi menurut Bapak mereka itu yang barusan Bapak sebutkan itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa ada paksaan ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak, hal yang Bapak sampaikan tadi itu level idealnya anak yang berkembang minat untuk membaca ya sudah di skala 10 lah ya. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah itu ada di skala berapa Pak? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya, kalau diskalakan dengan angka, mereka itu ada di skala 6 seperti itu Bu. Oke, terus kira-kira Bapak ingin nantinya minat membaca siswa itu ada di skala berapa? Ya cukuplah Bu di level 8 sampai 9. Menurut saya itu sudah sementara sudah cukup baik. Oke, jadi Bapak ingin minat membaca siswa itu bisa meningkat di level 8 ya. Kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana agar minat membaca siswa itu menjadi meningkat di level itu? Nah itu dia Bu yang selama ini sedang saya pikirkan. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat baca siswa. Jadi saya ada rencana ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online. Jadi bisa di rumah juga ya Bu. Kemudian mungkin dengan menyediakan perpustakaan digital juga ada game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik, atau yang kedua akan melakukan workshop atau kepelatihan agar siswa itu bisa meningkatkan minat baca mereka. Wah, luar biasa sekali Pak. Dua strategi itu yang membuat perpustakaan online
ya. Nah, dari 2 strategi yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira strategi mana yang akan segera Bapak laksanakan? Dari kedua strategi mungkin saya akan membuat perpustakaan digital, Bu. Terlebih dahulu karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Wah, sangat menarik memang Pak. Strategi yang sudah Bapak rencanakan ini sangat keren gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan Pak? Insya Allah rencananya akan saya lakukan secepatnya ya Bu. Mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini. Oke, insya Allah ya secepatnya mulai minggu sekarang. Nah, baik, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan Pak? Oh, tentunya di sini saya akan melibatkan operator sekolah yang tentunya ahli dalam teknologi ya Bu. Kemudian beliau dapat membantu saya membuat aplikasi-aplikasi perpustakaan digital, serta kami akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah seperti itu Bu. Oke, wah, rencana yang Bapak sampaikan sepertinya sudah sangat matang ya. Nah, berarti tinggal aksinya saja ya Pak. Nah, baik Bapak, kita sudah di penghujung sesi. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita nih siang ini? Jadi dari percakapan kita di siang ini, tadi awalnya saya bingung ya Bu, bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya jadi mendapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa. Itu, terima kasih ya Bu. Oke, nah baiklah. Jadi pada intinya Bapak ini sudah menemukan sebuah solusi ya atas permasalahan yang Bapak hadapi. Ya, betul sekali Bu. Baiklah, besok kita atau kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, mungkin minggu depan atau juga kapan ya, ketika nanti Bapak sudah merealisasikan rencana tersebut. Saya sudah penasaran dengan hasilnya tentang perpustakaan online itu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya. Ya, sama-sama. Oke, sangat luar biasa sekali ya Adik coachingnya tadi bersama Pak Rudi sudah berjalan dengan lancar ya. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Ade setelah melakukan coaching tadi? Iya, setelah melakukan coaching tadi tentunya saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai gitu Pak. Saya juga merasa sangat bahagia gitu bisa bercerita banyak dengan Pak Rudi sebagai coach, sehingga semua permasalahan-permasalahannya yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan dan juga bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, baik ya Bu Ade, saat coaching tadi, jika kita menuju pada indikator tercapainya dan pengembangan yang Ibu Ade harapkan tadi, pada kompetisi coaching Ibu tadi itu kira-kira apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Oke, jadi setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya itu merasa sudah cukup mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur pintar. Iya, baik. Berarti sudah tercapai ya Bu? Iya, sudah. Tujuan atau indikator pengembangannya sesuai dengan yang diharapkan. Iya, sudah Pak. Baik, kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi saat Ibu coaching dengan Pak Rudi ya. Iya. Oke, yang pertama berdasarkan pengamatan saya tadi, menurut saya percakapan coaching Ibu dengan Pak Rudi tadi sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian juga sudah melakukan percakapan coaching dengan alur cerita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan kepada coach itu, kemudian melakukan identifikasi, kemudian juga memancing beliau untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu yang paling penting. Kemudian selain itu Ibu
Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip kucing ya, yang tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach itu. Intinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Sehingga menurut saya itu sudah sangat baik. Ibu melakukannya sudah sangat baik, kemudian Ibu juga sudah bisa mencapai sesuai dengan yang Ibu harapkan. Dan Ibu juga sudah bisa menyampaikan pada saat awal tadi ya, dan kompetensinya sudah tercapai. Oke. Wah, saya senang sekali Pak. Terima kasih ya umpan baliknya. Sama-sama Bu Ade. Nah, Bu Ade, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Jadi untuk kedepannya saya ingin terus melakukan latihan coaching ini dengan lebih intens lagi gitu Pak, baik dengan mendengarkan secara aktif maupun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap rekan saya nanti. Baiklah Bu, semoga ya pengembangan kompetensinya dapat sesuai ya dengan apa yang Ibu harapkan. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak aktif coaching tentunya. Iya Pak, nanti saya akan terus berusaha untuk melaksanakan latihan-latihan bersama rekan sejawat dan juga supaya kedepannya praktik coaching saya bisa lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Oke, Bu Ade, kira-kira nih ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Menurut saya sudah cukup. Cukup. Terima kasih banyak atas umpan baliknya ya Pak. Baik, Bu Ade, kalau begitu sampai bertemu lagi ya Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Aryan. Selamat siang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pak Budi, bagaimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Aryan. Hari ini akan melaksanakan coaching ya. Iya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching, boleh kan? Ya boleh. Jadi begini Pak Aryan, nanti pada saat Pak Aryan melakukan coaching, ketika Pak Aryan menjadi coach, akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci. Kemudian tidak lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh tidak? Boleh Pak. Baik, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terutama dalam kompetensi coaching ini, mendengarkan dengan aktif ya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari pernyataan kunci itu sendiri. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi ingin lebih memahami dan berperan dalam proses coaching. Iya. Oke. Jadi indikator ketercapaian itu ketika nanti melaksanakan coaching, nantinya proses coaching ingin coach dapatkan pengembangan kompetensi tersebut untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang diamati. Betul seperti itu? Iya, betul Pak Budi. Oke, kalau begitu nanti saya ingatkan kembali, saya akan melaksanakan observasi ya Pak Aryan ketika melaksanakan coaching. Terima kasih. Selamat nanti bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf mengganggu ya. Ya, waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini saya lagi pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Lagi sibuk nggak? Siap-siap, silakan. Apa yang mau diobrolin? Ini saya tuh ingin membahas tentang kondisi anak-anak di sekolah. Saat ini saya itu kan ngajar di kelas 3 ya Pak, Ya. dengan kurikulum Merdeka gitu. Nah, saya itu mengamati anak-anak belakang ini mengalami penurunan belajarnya gitu Pak, Ya. sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun juga menurun gitu. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh begitu. Jadi anak-anak itu mengalami penurunan dalam motivasi belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun yang menurun. Seperti itu. Kira-kira apa yang ingin Bu Ade dapatkan di akhir obrolan ini? Ya, saya ingin menemukan hal-hal yang bisa memotivasi siswa untuk bisa meningkatkan pembelajarannya lagi gitu, bisa lebih fokus di kelas gitu, lebih giat lagi belajarnya Pak. Oke. Dari level 1 nih sampai 10 menurut Bu Ade sendiri, Bu Ade saat ini ada di level berapa untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saat ini saya merasa saya sedang ada di skala 6 Pak. Ya, Bu Ade ingin meningkatkannya ke level berapa? Sebenarnya saya tidak ingin muluk-muluk ya ada di skala 8 saja, saya sudah bersyukur gitu anak-anak ada antusias untuk giat belajar. Iya, Mas. Terus apa rencana Ibu Ade untuk bisa sampai ke level 8? Rencana saya sih, saya sempat berpikir saya ingin memanajemen kelas dulu nih Pak, dengan membuat kelas menjadi menyenangkan seperti dengan menerapkan ice breaking di setiap pembelajaran, kemudian melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari gitu yang berkaitan dengan tema pembelajaran juga. Kemudian saya berpikir juga ingin menerapkan media pembelajaran yang berbeda gitu dari biasanya gitu. Oh iya. Dari beberapa rencana yang Ibu Ade sampaikan barusan, mana nih yang menurut Ibu Ade mau dilaksanakan dalam waktu yang dekat? Tadi kan saya ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak. Iya. Saya berpikiran apa saya membuat video pembelajaran saja ya. Saya sering lihat itu di medsos kayaknya anak-anak itu senang gitu belajar dengan video pembelajaran gitu Pak. Oh iya. Jadi begitu ya Bu Ade. Jadi menurut Ibu Ade yang harus segera dilaksanakan adalah dengan membuat sebuah video pembelajaran ya. Iya betul Pak. Yang tentunya menarik ya kan, sehingga dapat menyenangkan bagi murid, termasuk juga bisa menambah motivasi belajar. Nah, kapan itu akan mulai dilaksanakan? Besok kan ada pembelajaran bahasa Inggris nih Pak. Saya ingin menerapkannya itu besok hari Selasa Pak. Hari Selasa? Hari Rabu maaf hari Rabu. Pembelajaran bahasa Inggris itu hari Rabu Pak. Iya. Baik. Untuk memudahkan pekerjaan Bu Ade nih, siapa yang bisa membantu Bu Ade dalam melaksanakan rencana aksi dan memotivasi yang digunakan untuk memotivasi belajar yang telah dibuat? Ada sih Pak. Jadi kebetulan kan saya ini belum mahir di bidang IT gitu. Iya. Saya itu berpikiran ingin meminta bantuan kepada operator sekolah gitu Pak Dani gitu Pak. Iya. Mungkin Pak Dani bisa membantu saya dalam merancang video pembelajaran itu. Oh iya. Jadi bagaimana nih kita bisa tahu rencana Bu Ade ini dapat terlaksana dengan baik atau tidak? Mungkin dilihat dari antusiasme belajar siswa gitu Pak. Bagaimana sebelum memakai video pembelajaran dan sesudahnya, nanti hasilnya saya beritahu Bapak lagi. Mudah-mudahan minggu depan kita ada kesempatan ngobrol lagi.
Ya. Terus dari obrolan yang menarik ini nih, Bun, apa yang sudah Mbak dapatkan? Sejauh ini ya dari awal kita ngobrol-ngobrol, saya sekarang jadi menemukan solusi dari masalah yang saya alami gitu. Jadi saya tahu, oh saya ternyata mungkin harus mencoba menerapkan video pembelajaran di pembelajaran saya gitu Pak. Iya. Kemudian bagaimana nih komitmen Bu Ade terhadap rencana ini? Komitmen saya kalau misalkan metode atau solusi yang saya terapkan ini berhasil, saya akan terus memakai media pembelajaran video untuk meningkatkan motivasi siswa gitu pada pembelajaran. Iya. Sepertinya Ibu Ade ini sudah menemukan ya solusinya agar siswa lebih termotivasi lagi untuk mengikuti pembelajaran. Iya, iya Pak. Sangat keren ya, Bu Ade. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar. Saya tunggu hasil dari rencana baik ini. Iya. Kemudian mudah-mudahan juga siswanya bisa termotivasi lagi. Semoga coaching kali ini bisa bermanfaat dan saya tunggu hasilnya. Iya, terima kasih ya Pak. Saya sudah mengganggu waktunya. Iya, Mudah-mudahan minggu depan ada sesi coaching lagi. Nanti saya curhat lagi. Terima kasih Pak. Oke Pak Aryan, selamat siang. Bagaimana tadi proses coaching dengan Ibu Ade berjalan dengan lancar? Alhamdulillah prosesnya tadi sangat berjalan dengan lancar. Oke, begini ya Pak, setelah saya melakukan observasi tadi saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke, boleh ya? Boleh. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Pada saat coaching tadi yang dilaksanakan dengan Bu Ade, saya sudah menggunakan alur tirta. Alur tirta yaitu mulai dari menanyakan tujuannya, kemudian melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawabnya. Kemudian yang nantinya akan dilakukan oleh coach itu, kemudian saya juga akan berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, begitu ya Pak Aryan. Berarti Pak Aryan sudah berhasil ya untuk melaksanakan coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan nih yang sudah saya buat. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi dan juga mengarahkan kunci untuk menentukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membuat kunci menentukan atau menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Nah, juga tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Mungkin saya ingin mempelajari lebih dalam lagi Pak terkait alurnya, yaitu dengan menggunakan alur tirta ya tadi pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi dari yang tadi seperti itu. Oke, baik luar biasa ya Pak Aryan, rencananya ataupun keinginan yang terus mendalami tentang alur tirta untuk proses coaching selanjutnya yang akan lebih baik lagi.
Oke, selamat Pak Harian atas pencapaian ini. Sukses selalu, sampai ketemu di lain waktu. Siap. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nih saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya dengan rekan Bapak. Oh iya betul Bu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dia hadapi. Oke, baiklah. Nah, saya di sini akan melakukan observasi Pak mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Oke, baik Bu, dengan senang hati ya. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke. Nah, tapi sebelum mulai coaching, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu nih mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak ini. Oh siap Bu, bagaimana kira-kira? Nah, jadi nanti itu saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian ini. Nah, ya. Nah, sudah ada Bu. apakah Bapak pernah atau sudah menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Oh seperti itu ya Bu. Iya Pak, kemudian nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Bapak kira-kira sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bapak berkenan nih untuk saya berikan pertanyaan? Tentu saja, silakan Bu. Oke, nih pertanyaan pertama Pak. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching Pak? Yang pertama tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi tentang coaching ya Bu, mulai dari alur tirta, kemudian kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Iya, bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Iya Bu, terima kasih, supaya kemampuan kompetensi saya bisa meningkat. Iya betul sekali. Nah, kemudian bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin dikembangkan? Untuk spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu tentang alur tirta, seperti itu Bu. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak. Iya Bu. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa kira-kira? Jadi saya ingin memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Seperti itu mungkin Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat ya, semoga berhasil coachingnya Pak. Semangat Bu, mudah-mudahan berhasil, amin. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Harian. Selamat siang, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Rudi. Alhamdulillah kabarnya baik saja. Oke, ada apa nih Pak Harian sampai semalam menelpon saya untuk ngajak ngobrol berdua seperti ini? Sebetulnya tidak ada apa-apa sih Pak Rudi. Cuman saya sedang bingung aja nih dalam mengatasi murid-murid yang sering datang terlambat ke sekolah, sehingga mempengaruhi terhadap proses pembelajaran yang ada di kelas gitu. Oke, sekarang berarti kita coba dulu identifikasi situasinya seperti apa. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10, berapa besar nih murid Pak Harian yang selalu datang tepat waktu?
Mungkin sekitar 4 ya, di skala 4 itu karena masih banyak siswa yang sering terlambat tuh. Sehingga ya mempengaruhi proses belajar mereka seperti yang tadi katakan seperti itu. Oke, saya paham Pak Aryan. Bagaimana menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Pastinya adanya dukungan ya, ataupun motivasi juga dari rekan guru yang lainnya, bahkan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah juga sudah memberikan pemahaman ya ketika melakukan ketika saat tekstur upacara, pembinaan upacara, dan juga dukungan dari beberapa siswa yang sudah mencoba untuk memperbaikinya supaya tidak terlambat. Oke, selanjutnya adakah peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat untuk menghadapi masalah tersebut? Tentunya ada ya. Mungkin dengan melibatkan orang tua gitu, karena biasanya dukungan orang tua itu sangat bagus ya. Kemudian membuat kesepakatan kelas yang lebih menarik agar murid lebih termotivasi lagi agar bisa datang tepat waktu. Nah, sekarang bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul ya? Ya, dalam hal ini pastinya ada aja ya kendala ataupun hambatan. Salah satunya mungkin karena jarak rumah ke sekolah yang jauh, kemudian kurangnya perhatian dari orang tua sehingga sering bangun kesiangan, ataupun karena kebetulan di itu sekolah daerahnya perkampungan, jadi masih jarang gitu, alat transportasi ataupun kendaraan seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apakah ada solusi yang bisa diterapkan sekarang? Saya pikir solusinya salah satunya dengan melibatkan orang tua lebih aktif lagi. Mungkin juga bisa dengan mengadakan kegiatan yang menyenangkan di pagi hari sebelum melakukan proses pembelajaran, sehingga antusias siswa datang ke sekolah lebih pagi itu lebih bagus lagi seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Aryan. Rencananya itu merupakan salah satu langkah yang sangat positif. Terus bagaimana Bapak merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya berencana untuk bekerja sama dengan guru tentunya. Kemudian dengan orang tua dan melibatkan juga siswa yang sudah aktif sebelumnya. Mungkin juga dengan mengadakan acara yang menyenangkan, salah satunya tadi dengan mengadakan senam pagi mungkin, Pak. Jadi lebih semangat lagi sebelum bel berbunyi seperti itu. Oke, itu merupakan langkah yang bagus ya Pak Aryan. Sekarang bagaimana dengan jangka waktunya? Nah, jangka waktunya mungkin saya berharap sih setelah merencanakan ini, kemudian rencana dimulai, dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah kelihatan perubahannya. Betul ya Pak Aryan, dengan cara tersebut akan mengukur keberhasilan rencana ini. Bagaimana kira-kira cara mengukurnya Pak Aryan? Sangat jelas ya Pak. Untuk mengukurnya mungkin bisa kelihatan dari jumlah siswa yang datang tepat waktu ya, yang awalnya mungkin hanya 5-10 orang, mungkin bisa bertambah 15 atau sampai 20 orang yang datang tepat waktu seperti itu. Oke, sangat bagus ya Pak Aryan. Tapi begini Pak Aryan, dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Nah, bagaimana Bapak berencana menghadapi tantangan tersebut? Saya berpikir tentang adanya alternatif atau solusi lain, Pak. Jadi jika rencana awal itu tidak berjalan dengan lancar, mungkin juga saya akan berbicara lagi dengan guru lain untuk melihat atau membuat rencana lain, termasuk juga dengan kepala sekolah dan juga orang tua siswa. Oke, terdengar sangat bagus ya Pak. Terus bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut? Jadi saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha agar siswa itu disiplin, terutama disiplin dalam hal datang tepat waktu ke sekolah. Nah, siapa atau apa yang bisa membantu Bapak
untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya dukungan dari guru, kemudian orang tua, kemudian siswa yang sudah aktif, gitu ya. Kalau mereka mendukung, pasti kegiatan ataupun rencana ini akan berjalan, gitu. Atau pelaksanaan kegiatannya itu akan bisa terwujud seperti itu. Siap, sangat luar biasa ya Pak. Saya percaya dengan Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Nah, jika ada perkembangan ataupun Bapak memerlukan bantuan, jangan ragu ataupun bimbang untuk kita berdiskusi atau berbicara bersama lagi. Iya, terima kasih banyak Pak Rudi. Saya sangat menghargai dukungannya. Dan mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat bagi saya. Oke, sama-sama ya Pak Rian. Mudah-mudahan sekali lagi rencananya dapat berjalan dengan lancar. Tetap semangat, tetap lakukan perubahan positif di sekolah. Baik, terima kasih ya Pak Rudi sudah Iya. meluangkan waktunya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Halo Pak Rudi. Halo Bu. Gimana nih? Sudah melakukan proses coaching ya tadi? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah lega sekali ya Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada diri mereka. Oke, nah apalagi Pak kira-kira? Juga tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta ya Bu, dengan senang dan bisa menerapkannya seperti itu Bu. Oke, nah alhamdulillah tadi juga saya sudah melihat ya dan juga mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta gitu. Saya melihat sudah bagus dan lengkap sekali ya. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah Bapak terapkan dengan baik. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Bu atas bantuan pengamatannya. Itu akan sangat membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Nah, iya, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching yang tadi? Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi kunci untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka. Iya, bagus sekali Pak. Tapi saya tadi amati yang secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Bapak sudah menerapkannya pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Nah, semoga kedepannya juga bisa lebih baik lagi ya Pak dalam melakukan proses coaching ini gitu ya. Iya Bu. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya ini. Iya, saya kira itu saja. Ada lagi nggak yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan diskusi kita hari ini ya Pak. Terima kasih. Semangat terus Pak. Terima kasih Saya Bu. pamit dulu. Iya, terima kasih Bu.